Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Rian Herdiansah. Bapak adalah guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau disingkat PJOK. Bapak di sini akan memaparkan tentang apa itu narkoba dan bahaya narkoba bagi kita. Untuk materi, kita saksikan di video berikut. Saya di sini akan mencoba menerangkan tentang narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Pengertian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ada 4 juta penduduk di Indonesia yang telah menjadi korban narkoba, dan jangan sampai ada di antara kalian yang menjadi korban narkoba selanjutnya. Narkoba dibagi menjadi dua, berdasarkan asalnya dan berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang berdasarkan asalnya pun dibagi lagi menjadi tiga, yaitu 1 alami, 2 semisintetis, dan C semisintetis. Apa itu narkoba yang alami? Narkoba yang alami adalah narkoba yang proses pembuatannya tanpa ada proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi lainnya. Sebagai contoh, ganja, opium, daun kokain, dan yang lainnya. Yang B, narkoba semisintetis. Narkoba jenis ini, dalam proses pembuatannya, itu ada proses ekstraksi, isolasi. Sebagai contoh, morfin, heroin, dan kodein. Dan yang C yaitu narkoba jenis sintetis. Narkoba jenis sintetis ini narkoba yang diproduksi secara sintetis. Sebagai contoh, amfetamin, petidin, dan dexamfetamin. Itu ketiga golongan narkoba yang dibagi menjadi dari asalnya. Dan yang kedua yaitu berdasarkan efek yang ditimbulkan. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, narkoba dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu depresan, yang kedua stimulan, dan yang ketiga yaitu halusinogen. Apa itu narkoba depresan? Narkoba depresan ini adalah narkoba yang bisa mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur dan tidak sadarkan diri. Itu adalah narkoba jenis depresan. Yang kedua, narkoba jenis stimulan. Narkoba jenis ini bisa merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Badan selalu segar, badan selalu bersemangat yang berlebihan. Dan yang ketiga yaitu narkoba hasil halusinogen. Narkoba ini bisa menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Golongan narkotika dibagi-bagi lagi. 1. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini tidak digunakan dalam dunia pengobatan. Akan memberikan ketergantungan yang sangat. Sebagai contohnya yaitu heroin, penasun, ganja, dan kokain. Adapun opium mentah, opium masak, candu, dan lain-lain. Nah, inilah sebagai contoh bagaimana penggunaan narkotika golongan 1 dengan contoh putau. Nah, yang kedua yaitu narkotika golongan 2. Narkotika ini digunakan dalam dunia pengobatan, namun ada efek ketergantungan kepada pemakainya. Sebagai contoh, narkotika golongan 2 yaitu morfin dan petidin. Adapun narkotika golongan 3. Narkotika ini
Digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan. Sebagai contohnya, narkotika golongan 3 yaitu kodein, etil, morfin. Nah, yang selanjutnya yaitu golongan psikotropika. Golongan 1 psikotropika bisa menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat. Tidak digunakan untuk obat seperti ekstasi, lisergik, dietilamida, psilosibin, dan meskalin. Psikotropika golongan 2 yaitu sebagai contoh amfetamin, metafetamin. Nah, psikotropika golongan 2 ini bisa menyebabkan ketergantungan yang kuat dan ini tidak digunakan untuk pengobatan. Narkotika golongan 3 menyebabkan ketergantungan yang sedang tapi tetap berbahaya. Sebagai contohnya yaitu fenilnitrazepam. Narkotika golongan 4 bisa menyebabkan ketergantungan ringan dan tetap akan berbahaya terhadap kalian. Sebagai contohnya diazepam, fenobarbital, dan nitrazepam. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang zat adiktif. Sebagai contoh zat adiktif yaitu 1. Inhalant. Inhalant adalah zat yang terdapat pada lem dan pengencer cairan, pengencer cat, yaitu berupa thinner. 2. Alkohol, minuman yang mengandung alkohol. Yang ketiga, tembakau atau rokok. Yang keempat, obat penenang. Yang kelima, zat yang menimbulkan halusinasi. Jangan pernah berani-berani kita menyalahgunakan narkoba. Oke, ketika narkoba disalahgunakan, jelas akan merusak badan kalian. Narkoba ini kadang disalahgunakan dengan alasan rasa ingin tahu, ada tren gaya hidup, terus pengertian yang salah. Kayak gimana cara kita untuk mengendalikan diri kita? Kayak ketika ada teman dari kita yang menawarkan narkoba, kita harus selalu berani untuk menolak itu, karena kalau kita tidak bisa menolak maka kita akan terjebak dalam lingkungan narkoba yang sangat berbahaya yang bisa menimbulkan kerusakan jaringan tubuh bahkan kematian. Oke, nah di sini Bapak akan memperlihatkan bagaimana bahayanya narkoba. Dari segi kesehatan, narkoba itu bisa merusak organ-organ tubuh kita. Organ yang akan dirusak oleh narkoba yaitu otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati. Yang kedua, narkoba juga bisa menyebabkan kita terjangkit virus HIV atau AIDS. Kenapa bisa? Karena ketika pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik, itu akan saling bergantian menggunakan jarum suntik tersebut. Kita tidak tahu bahwa di antara yang memakai itu ada yang yang berpenyakit HIV. Ketika jarum suntik yang dipakai yang mempunyai virus HIV ditularkan kepada yang tidak. Oke, yang kedua menyebabkan overdosis. Awal mulanya mungkin tubuh kita akan kuat menggunakan hal tersebut. Tapi ketika badan kita sudah tidak kuat dan meminta dosis yang lebih, itu akan menyebabkan kita overdosis. Dan yang keempat, jelas narkoba berbahaya karena akan menyebabkan kematian. Itu merupakan bahaya narkoba dari segi kesehatan. Yang kedua, bahaya narkoba dari segi psikososial. Hal ini akan meningkatkan kriminalitas, meningkatkan kecelakaan lalu lintas,
kejahatan seksual yang meningkat, tindak kekerasan yang meningkat pula, akan menyebabkan keuangan habis karena uangnya dipakai hal-hal untuk beli narkoba. Selanjutnya akan merusak keharmonisan di dalam keluarga. Oke, jadi saya ingatkan lagi kepada kalian, jangan pernah berani, jangan coba-coba mendekati narkoba, karena jelas kesehatan kalian akan dirusak, harmonisasi kalian di keluarga pun akan hancur. Oke. Nah, ketika kita melanggar sesuatu, narkoba itu hal yang sangat dilarang oleh negara kita. Apabila hal yang dilarang itu kita langgar, maka akan ada sanksi hukuman. Nah, ini hukuman dari pemerintah. Ketika di antara kita memiliki narkotika jenis 1, maka penjara 10 tahun dan denda 500 juta. Narkotika jenis 2, penjara 7 tahun, denda 250 juta. Narkotika jenis 3, penjara 5 tahun dengan denda 100 juta. Kalau yang memproduksi, jelas di sini. Yang memproduksi narkotika jenis 1, golongan 1, maka pidananya adalah pidana mati dengan denda 1 miliar. Yang memproduksi narkotika jenis 2 atau golongan 2, penjara 15 tahun dengan denda 500 juta. Dan yang memproduksi narkotika golongan 3, penjara 7 tahun dengan denda 200 juta. Jangankan untuk memiliki ataupun bahkan memproduksi, kita membawa saja sudah jelas dapat sanksi juga. Ketika kita ketika si pembawa atau menjadi kurir, itu akan dihukum. Ketika si kurir itu membawa narkotika golongan 1, itu akan dipenjara 15 tahun dengan denda 750 juta. Si kurir itu membawa narkotika golongan 2, penjara akan diganjal penjara 10 tahun dengan denda 500 juta. Dan kurir itu membawa narkotika golongan 3, dikenai hukuman penjara 7 tahun dengan denda 200 juta. Nah, ada pula di sini dicantumkan bahwa menawarkan untuk dijual. Menawarkan hal yang dilarang itu sama saja akan mendapat hukuman. Oke, ketika menawarkan untuk dijual narkotika golongan 1, penjara itu penjara menanti. Ya, penjara 15 tahun dengan denda 750 juta. Menawarkan untuk menjual narkotika golongan 2, itu akan dipenjara 10 tahun dengan denda 500 juta. Menawarkan untuk menjual narkotika golongan 3, penjara 7 tahun dengan denda 250 juta. Adapun yang memberikan narkotika kepada orang lain, ketika kita memberikan sesuatu yang berharga, ya jelas kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita memberikan barang yang dilarang dan haram kepada orang-orang lain, jelas dosa menanti, hukuman pun menanti. Di sini dicantumkan ketika memberikan narkotika kepada orang lain, ketika kita memberikan narkotika kepada orang lain, narkotika jenis 1 aja atau golongan 1, itu kita akan dipenjara. Itu si pemberi itu akan diberi hukuman penjara 4 tahun. Si pemberi memberikan narkotika golongan 2 itu akan diganjari penjara 2 tahun. Dan ketika si pemberi itu memberikan narkotika golongan 3, itu akan diganjari hukuman penjara 1 tahun. Oke, ini merupakan hukuman dari pemerintah. Jadi, ketika di antara kalian ada yang memiliki, memproduksi, menawarkan, akan dihukum oleh pemerintah. Nah, ini hal-hal yang narkotika itu hal-hal yang sangat dilarang di sekolah.
Apabila kalian membawa ke sekolah, terus kalian menawarkan, ataupun hanya memberikan, jelas sanksi dari sekolah akan menanti. Kami tidak akan ada tawar-menawar lagi tentang hukuman dari sekolah. Kami akan kembalikan kalian kepada orang tua langsung. Oke, jadi sekali lagi Bapak ingatkan, jangan pernah mendekati, membawa, memberikan, menawarkan, memiliki, apalagi memproduksi narkoba. Karena hukuman akan menanti, baik hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Oke, di sini Bapak akan sajikan gambar ganja. Ini adalah pohon ganja yang termasuk narkotika golongan 1. Ini merupakan masih berupa pohon. Dan gambar yang ini adalah ketika gambar ganja yang sudah siap dipakai atau dikonsumsi. Ingat, kalian cukup tahu, jangan pernah mencoba. Nah, di sini cara penggunaan ganja. Ganja itu cara penggunaannya dihisap dari gulungan yang menyerupai rokok atau dihisap menggunakan pipa, dicampur dan bisa juga dicampur dengan makanan dan diseduh seperti teh. Ingat, saya di sini menjelaskan hanya untuk kalian tahu saja. Jangan sampai kalian mendekati. Oke, di sini dampak kita jangan lihat ada dampak positifnya. Jelas di sini dampak negatifnya sangat banyak. Oke, efek negatif dari ganja yaitu ansietas atau kepanikan yang berlebih, paranoid atau ketakutan yang sangat berlebih, halusinasi pendengaran, penglihatan jadi kacau, gangguan koordinasi tubuh, kehilangan memori jangka pendek, gangguan konsentrasi, sering kecelakaan, malas, tidak bersosialisasi, dan kanker paru-paru. Ingat, jangan pernah mencoba narkoba jenis ini. Oke, gejala putus zat kanabis yaitu ansietas, mudah tersinggung, anoreksia, tidur terganggu, sering mimpi buruk, gangguan gastrointestinal, keringat malam hari, dan tremor. Tremor itu gemetaran badannya. Oke, psikotropika golongan 1 sebagai contoh ekstasi yang kadang di pasaran itu ya mungkin di luar sana banyak yang bilang inek, kancing, yuppie drug, butterfly, blackheart, itu sama aja, ekstasi namanya. Oke, efek dari ekstasi yaitu rasa gembira yang berlebihan, cemas, mudah tersinggung, rasa percaya diri meningkat, keringat dan gemetar, susah tidur, sakit kepala dan pusing-pusing, tekanan darah meningkat, denyut jantung bertambah cepat, yang berbahaya, badan kita nggak kuat, pecahnya pembuluh darah di otak, yang jelas kalau sudah pecah pembuluh darah di otak bisa menyebabkan kematian. Nah, nih yang disebut dengan LSD atau lysergic acid diethylamide. Sebagai contoh gambarnya yaitu lem Aibon. Oke, tanda-tanda pemakai lem. Mata selalu merah, berkaca-kaca atau berair, berbicara lambat, bergumam dan tidak jelas, terlihat seperti orang mabuk, bau kimia. Sesak napas, aktivitas ngelem ditutup tas plastik. Mungkin kita sering melihat yang di pinggir-pinggir jalan, anak-anak kecil pegang kantong plastik, kita nggak tahu di dalamnya ternyata itu lem. Kalau memang kalian tahu, dekati mereka, ingatkan mereka. Oke. Ini efek paling fatal dari
SLEM itu adalah sudden sniffing death atau mati mendadak akibat spasme otot pernapasan. Yang kedua bisa menyebabkan bunuh diri karena depresi dan halusinasi. Oke, kita gambarkan di sini ciri-ciri pengguna narkoba. Ketika pengguna narkoba itu mempunyai ciri-ciri seperti ini. Prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, mengunci diri, menyendiri, emosi labil, mudah tersinggung, tidak bayar uang sekolah, mungkin karena uang sekolahnya dibelikan hal-hal yang mungkin obat-obat yang nggak jelas, yang sangat dilarang peredarannya di luar sana. Berbicaranya cadel atau gagap, jalan sudah jelas, sempoyongan. Oke, nah di sini kita lihat individu yang rentan, faktor perubahan pada lingkungan bisa mempengaruhi kita. Karena ketika kita berada di lingkungan yang banyak pengguna narkoba, bisa jadi mereka mempengaruhi kita. Oke, jangan dekati hal-hal tersebut. Oke, di sini Bapak kasih contoh, ini adalah heroin. Yang kedua ini adalah tanamannya, yang sebelumnya itu adalah heroin, itu sudah jadi heroin itu berasal dari opium. Nah, ini proses opiumnya seperti ini. Nah, ini kanabis atau ganja yang bisa dijadikan rokok. Ini gambar ekstasi dengan berbagai macam gambarnya. Oke, kalian harus tahu, jangan sampai ada yang ngasih obat, tiba-tiba kalian makan, dan efeknya jelas merusak kesehatan kalian. Oke, kenapa narkoba dilarang? Kita jelaskan di sini. Satu, semua agama itu sangat mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Itu jelas dari sisi agama, hal-hal yang memabukkan itu sangat dilarang oleh agama. Sekarang dari kebijakan pemerintah sudah jelas. Di sini ada 3 undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97. Oke, yang ketiga, kenapa narkoba itu dilarang? Karena bisa menghancurkan tujuan hidup dan masa depan. Yang keempat, merugikan negara. Narkoba itu sangat perlu dihindari karena dapat merugikan bagi si pemakai dan orang lain. Oke, terhadap pribadi dan individu, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa. Karena efeknya itu efek domino. Ketika di situ ada, di lingkungan kita ada ada pengguna narkoba, tingkat kriminalitas cenderung akan meningkat, pencurian, dan itu akan merubah pola tatanan di lingkungan kita. Nah, itu pun bisa merubah pola tatanan bangsa. Oke, selalu jauhi narkoba. Dan selalu ketika kita itu bergaul, selalu punya pegangan bahwa kita tidak akan menggunakan narkoba. Oke, caranya yaitu untuk pengobatan narkoba kita itu ada di sini dijelaskan ada 4 cara pengobatan pengguna narkoba. Yang pertama ada terapi adiksi atau detoksifikasi. Ada yang kedua terapi infeksi secara medis, ada rehabilitasi, dan ada yang keempat pelatihan mandiri. Untuk pencegahan narkoba, perkuat iman. Itu adalah
tembok pertama yang harus kita kokohkan yaitu iman. Yang kedua, pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat. Yang ketiga, komunikasi yang terjalin dengan baik. Yang keempat, isi waktu luang dengan positif. Seperti kalau kita di sekolah kita kan banyak nih ekskul yang sangat positif. Daripada kita bergaul dengan tidak jelas, gabunglah dengan ekskul yang ada di sekolah ini. Yang kelima, hindari pintu masuknya narkoba. Kalian pengen tahu apa itu pintu masuk narkoba? Ya, betul. Pintu masuk pertama narkoba yaitu rokok. Berawal dari coba-coba rokok bisa membuka pintu narkoba. Oke. Sekian paparan dari Bapak. Selalu say no to drugs. Jangan dekati karena hukum menanti. Kalau kita mendekati, jelas hukuman menanti. Jangankan hukuman, kematian pun menanti. Ingat, ketika kalian membawa hal-hal yang dilarang masuk ke sekolah, hukuman sudah menanti. Kami akan kembalikan kalian kepada orang tua kalian. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan kalian tentang narkoba, bahaya narkoba seperti apa, bentuk narkoba seperti apa, dan efek samping dari narkoba itu seperti apa. Ingat, jangan pernah sekali-kali kalian mendekati narkoba. Oke, terima kasih. Sekian materi tentang narkoba yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi ini bisa menjadi ilmu di kehidupan kalian sehari-hari. Jauhi narkoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.